dia atlet, mantan atlet. Tetapi belum tentu. Banyak pelatih yang bisa melatih, membuat orang menjadi istilahnya jadi jago. Tapi belum ada orang khusus membuat orang yang menjadi attitude-nya yang baik. Yang seperti Aswan Ali, Endah Jubaida, Nilawati Daud, yang dari junior juara naik ke senior jadi juara. Coba sekarang mana ada? Suaminya menyampaikan permohonan maaf dia, nenek moyang orang Jepang udah jahat sama nenek moyang orang Indonesia. Iya. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OSH TV. Saksikan info karate di OS TV. Seno, OS. Salam Osmania, olahraga, seni, dan hobi. Hari ini saya mengundang salah satu legenda kata Indonesia. Jadi kalau pernah menyaksikan di video-video saya sebelumnya, sering disebut gitu, tapi kan gak enak kalau disebutin nanti telinganya panas gitu kan. Lebih baik kita dengar aja langsung dari beliau, yaitu Sihang Abdul Qadir. Abdullah. Nah ini sengaja saya salahkan supaya bisa dijelaskan. Ini bedanya apa nih, Abdul atau Abdullah Qadir? Kalau Abdullah Qadir itu saya. Kalau Abdul Qadir itu Wakil Ketua Dewan Guru Inkai. Kalau Sihang Dewan Guru Inkai. Dewan Guru. Kebetulan itu mertua saya. Jodoh ya. Jodoh. Namanya udah sama. Oke. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kalau honor tertukar nggak apa-apa. Itu lebih asik ya. Iya. Aduh, Siang, sebenarnya terima kasih banyak ya udah kesini. Kita udah banyak ngobrol dan saya udah pernah bilang sama Siang ini menarik sih. Kisah-kisah perjalanan beliau dulu. Jadi beliau terkenal tuh dari DKI Jakarta ya. Tapi sebenarnya bukan dari DKI. Sebenarnya bukan dari DKI. Dari mana? Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, ini banyak banget loh dari Makassar yang saya undang. Jadi dari program manapun loh. Ya, tidak hanya pas saya tanya, dari Makassar. Itu gimana sih emang karate di sana sangat berkembang ya? Zaman saya dulu ya. Iya ya. Bahwa karate itu udah tadinya memang terbatas di Makassar itu. Maksudnya terbatas itu? Terbatas hanya China, banyak yang orang China gitu. ya. Belakangan di angkatan saya ini itu makin banyak yang bukan yang pribumi asli Makassar itu. Bugis ya atau Bugis Makassar semua banyak. Iya, karena saya lihat prestasinya memang banyak sekali dari sana dan ternyata sekarang banyak yang udah menyebar. Iya. Ada yang DKI, ada yang Surabaya gitu kan. Selalu aja ada lah gitu. Ada aja Makassar di mana-mana. Iya, jadi apalagi kalau nyari cerita latihan di sana gimana, selalu aja ada cerita lah ya. Terus pindah ke Jakarta tahun 89 itu pun pindah karena waktu itu saya juara kejurnas Inkai tahun 89. Kita mau ikut kejuaraan dunia di Peru, ITKF di Peru. Itu saya salah satu tim. Ternyata kejuaraannya yang harusnya pada bulan Juli di 89 itu diundur karena di Perunya lagi terjadi perang saudara, diundur tahun 90. Nah
Saya kan pegawai negeri. Ya. Pegawai negeri di Makassar, kebetulan di Kementerian Keuangan. Itu nggak masuk kantor. Gimana caranya supaya tetap masuk kantor? Dia bisa latihan sama bapak angkat saya, almarhum Said Rusli. Kebetulan dia kepala P2 waktu itu di Bea Cukai. Dipindahkanlah saya ke Jakarta tahun 89 itu. Jadi tetap masuk kantor dan bisa TC di Jakarta. Oh, jadi itulah awalnya pindahnya ke Jakarta. DKI seperti itu. Tapi tadi cerita itu dapat cuti pindah Jakarta. Oh, bukan cuti, izin. Izin dapat. Dapat izin. Dapat izin. Jadi boleh full latihan. Boleh full latihan. Nah, tadi kan kita bicara panjang nih. Ini kan kita melihat itu sebagai atlet ya. Ya. Kadang-kadang bagi yang ya cukup baik sih ya, ternyata karateka kita sekarang ini banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan layak gitu kan. Ya. Tapi kan saking layaknya nih kadang-kadang jadinya sulit menyempatkan waktu untuk berlatih ataupun melatih. Nah, Siang kan sekarang kan udah menjadi pelatih nih kan dengan segala macam prestasinya dahulu. Kesulitan apa sih yang sering dihadapi gitu? Apa gimana ya? Kantor apakah selalu ngasih izin gitu untuk setiap kegiatan karate gitu? Sebenarnya bukan kita tidak bisa menyempatkan diri, tetapi kewajiban kita terhadap pekerjaan itu yang sekarang jauh lebih yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi kemungkinan kayak dulu saya waktu masih atlet mungkin kantor itu membebaskan karena masih atlet. Kalau jadi pelatih itu agak sulit. Agak-agak ini ya nggak semua izin keluar ya. Apalagi teman-teman yang mungkin mempunyai jabatan di kantor itu sulit. Iya. Sedangkan kan bagaimanapun dapat dikatakan kayak akhir-akhir ini nih, kayaknya jadi pelatih itu susah banget. Ada yang bagus tapi nggak bisa cuti. Ada yang bagus juga nggak siap untuk meninggalkan tempat kerjanya. Ini gimana menurut Siang kondisi seperti itu? Inilah yang kadang-kadang mungkin ada pembicaraan tingkat atas mungkin dari Kemenpora misalnya ya. Kemenpora kalau seperti saya kan antara kementerian mungkin ada pembicaraan ya bisa karena pegawai negeri ya, pegawai negeri. Tapi kalau yang di swasta kan agak repot juga. Jadi ya susah lah teman-teman kita yang jadi pelatih karena pekerjaan. Mohon maaf bukan menyebutkan bagaimana seperti misalnya kita punya Hasan Basri kerja di bank kan repot minta izin. Iya. Ya, jadi padahal kerja di bank pun karena prestasi atletnya dulu kan. Itu dia. Dan Jadi, rata-rata kita ini bekerja karena prestasi kan. Iya. Nah, kalau prestasi kita dapat lapangan pekerjaan. Iya. Nah, tapi kita tidak bisa berbalik bahwa apa sih karate sudah memberi kamu pekerjaan. Terus kenapa kamu nyari kerja lagi di luar gitu kan? Coba, jadi ini hal yang menarik ya. Coba saya penasaran bagi Anda yang bisa komen ya pendapat Anda. Gimana solusinya gitu? Karena kayaknya sampai sekarang ini menjadi hal yang gimana ya? Untuk mencari pelatih yang benar-benar profesional dalam artian ya dia nggak perlu bekerja di institusi lain, dia fokus di karate tapi bisa produktif melatih. Itu kayaknya masih belum ketemu ya Siang ya. Tapi agak repot memang karena begini. Kalau kita jadi pelatih tidak selamanya kan misalnya mohon maaf bukan menyinggung bagaimana, tetapi kalau kita melatih ranting aktif ini mungkin kita bisa lakukan setiap saat. Tapi kalau untuk misalnya pelatih pelatda, pelatih pelatnas apalagi kan ini meninggalkan dan tidak selamanya kita ada di situ. Mungkin untuk pelatda PON misalnya, pelatda PON tahun 2022 kita jadi pelatih pelatda PON. Tetapi berikutnya belum tentu kita kan. Nah, inilah yang jaminan-jaminan ini dan teman-teman pelatih itu mungkin ya cari pekerjaan yang yang lebih pasti ya. Lebih pasti. Jadi emang sistemnya membuat kayak gitu, pelatih mencari pekerjaan yang lebih memberikan kepastian. Iya, betul. Tapi gagal memberikan kepastian, jadinya pada saat mau melatih tim jadi susah. Iya. Jadi repot memang.
serba salah, apalagi di PB4K ya. Walaupun di daftar PB4K itu banyak daftar pelatih ya itu tadi 20-an mungkin kalau nggak salah. Nah itu ya susah karena pekerjaan itu tadi. Gimana ya solusinya untuk hal-hal seperti itu juga? Agak repot juga. Mungkin kita harus membuat semacam wadah yang khusus melatih untuk orang menjadi pelatih. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Kenapa alasannya? Alasannya begini. Kita kalau belajar karate artinya kita pernah latihan karate dari sabu putih sampai hitunglah paling bawah dan satu. Ini dia udah belajar mengenal karate kan. Berarti dia bisa ngelatih karate. Tetapi dia belum tentu bisa jadi pelatih yang baik dan belum tentu dia bisa menghasilkan. Walaupun dulunya atlet yang baik. Ya, dia atlet, mantan atlet. Tetapi belum tentu ini tidak jadi menjamin pelatih, karena antara kan ada bibit unggul mengenai talenta menjadi atlet. Tetapi pelatih pun sama. Beda hal ya. Ya, beda hal. Ini pelatih pun sama. Dia harus punya talenta untuk melatih. Ada beberapa teman kita di daerah yang menghasilkan banyak atlet nasional, tapi dia tidak bisa melatih untuk di misalnya pelatnas. Oh ya, dia pencetak dalam arti penanam bibit ya lebih tepatnya ya. Ternyata bibit-bibit unggul, tapi begitu udah jadi pemasarannya kan lain lagi nih. Ini ada yang bisa cuman ngelihat, dia lihat atlet begini. Ini di sini kurang poles. Ini kan poles. Bedanya pelatih ranting sama pelatih pelatda atau pelatih pelatnas itu kan yang pintar poles. Bukan pintar nanam bibit lah ya. Bukan. Beda ya. Biarin aja itu pelatih. Karena masuk pelatda itu adalah atlet juara. Apalagi masuk pelatnas itu atlet juara. Istilahnya udah ada bibitnya. Mungkin dipoles akhir. Dipoles bagaimana? Dan ini tidak semata-mata siapa yang pintar karate, siapa yang pintar ngelatih, tidak. Kadang-kadang yang dulunya bukan atlet prestasi pun bisa mencetak bibit unggul ya. Bisa, itu bisa. Jadi artinya gini, kalau kita jadi pelatih pelatda atau pelatih pelatnas, adalah yang kita perhatikan faktor psikologis hubungan antara yang dilatih dengan yang melatih. Kalau ini sudah tidak terjalin, mau ngapain juga susah. Jadi memang faktor psikologis punya penting ya apalagi penting. Antara pelatih dan yang dilatih. Kalau udah nggak harmonis, berarti malah mau ilmu sebagus apapun nggak nyampe. Nggak bisa jalan. Karena saya punya pengalaman begini. Kita bertanding, kita punya tim. Saya punya tim itu waktu itu. Saya termasuk di dalam itu. Masih atlet waktu itu ya. Yang punya kemampuan hanya standar. Tetapi di dalam itu ada senioritas yang sebagai atlet, ada senioritas sebagai pelatih. Nah ini punya satu kesatuan yang kuat. Hasilnya tim itu bisa jadi juara umum. Jadi kalau saya satu dulu hubungan antara yang dilatih dan yang melatih ini bagus dulu. Kemudian walaupun kita olahraga individu, ini secara tim harus utuh. Kalau tidak utuh, nah ini tentunya didukung dengan kepengurusan Pengprov nasional. Kompakan tim secara menyeluruh ya penting banget. Itu dulu paling penting. Banyak pelatih yang bisa melatih, membuat orang menjadi istilahnya jadi jago. Tapi belum ada orang khusus membuat orang yang menjadi attitude-nya yang baik. Nah, itu kan biasanya tugas orang tua di rumah ya. Nah, jadi kalau attitude-nya bagus, mungkin dia bisa jadi naik ke atas dengan ilmu.
pengetahuan sekarang kan kita udah gampang, canggih. Kita belajar karatenya, kita belajar ilmu olahraganya. Tapi kalau attitude-nya tidak bagus, ini susah juga jadi satu. Nah, kembali lagi ke hubungan antara yang dilatih dan yang melatih. Ini harus kuat. Tidak bisa enggak. Iya. Di karate Banyak faktor lah ya. Banyak faktor. Di karate itu kan putra berapa kelas, putri bagaimana. Dibagi dua lagi, kumite, kata. Saya misalnya hanya pelatih kata. Tidak bisa saya ini pelatih kata. Tim itu adalah kata dan kumite. Ini harus sinergi semua, tidak bisa tim. Belum lagi nanti ada pelatih fisik lagi kan. Nah, itulah makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalian itu bukan pelatih kata, kalian itu bukan pelatih kumite. Kalian adalah pelatih karate. Jabarkan itu. Karate itu apa? Karate itu kihong, kata, kumite. Jadi kalau latihan ya 3 itu. 3 unsur itu kita harus tetap lakukan. Karena apa yang dipertandingkan kata, yang pertandingan kumite, kita tetap harus belajar kihong. Oh ya. Nah, inilah dasarnya, kembali kita ke attitude tadi. Attitude kita itu kihong ini. Untuk mencapai ini, ya kembali lagi ke attitude ini. Untuk mencapai kesuksesan melatih dan dilatih, kan attitude kunci. Sama dengan ini. Untuk mencapai kesuksesan di kata dan komite, kihong yang kita harus pelajari. Memang apa ya? Kompleks ya melatih individu, melatih dojo atau melatih timnas itu beda. Kompleksitasnya banyak banget. Karena tim nggak usah sampai nasional, Pelatda aja itu udah berapa perguruan di dalam. Iya, dan faktor kebiasaan mereka berbeda-beda. Iya, itu. Ini yang pernah menarik, saya pernah bahas nggak ya di sini ya? Ada atlet, kan kemarin sempat ada viral tuh, ada atlet mana ya, judo kalau nggak salah. Jadi sebelum masuk tuh tampar-tamparin gitu, langsung viral kan. Wah, ini ternyata di push seperti ini jadi juara. Sebenarnya kan tiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Siapa yang komen cerita tuh ya? Jadi ada yang ditamparin tuh malah semangat, ada yang setelah itu dia nangis, kenapa? Oh saya buat salah katanya. Kenapa dibuat salah? Kenapa? Saya ditampar katanya. Wah jadi salah paham gitu kan. Jadi ada kebiasaan itu memang ada. Ada beberapa teman dulu dan daerah punya kebiasaan tergantung yang mana keras mana enggak. Ada kan yang dibentak dulu baru. Ada yang di alam dulu. Nah, mohon maaf ini bukan mengajarkan ke teman-teman. Saya dulu jadi atlet, bagaimana caranya saya mengatasi stres? Ya, gimana? Itu saya nggak kepikiran juga, cuman waktu itu karena iseng-iseng sih sebenarnya ya. Saya coba-coba merokok sebelum bertanding. Nah ini nggak boleh dicontoh, mungkin kebiasaan orang kan beda-beda. Saya mau merokok dan karena saya merokok, saya nggak kepikiran yang mau saya lawan nanti ini siapa dan ini siapa. Nah, kebiasaan itu merokok. Habis setelah merokok, saya selalu berpikir bahwa saya tidak mau kalah pertama. Itu yang saya tanamkan. Saya tidak mau kalah babak pertama. Karena apa? Orang kalau yang bisa ngelewatin sukses babak pertama, babak kedua pasti oke. Itu saya yakin. Dan kalau begini, selalu menganggap positif. Kamu boleh juara kemarin. Belum tentu juara sekarang ya. Hari ini saya. Besok tidak tahu. Hari ini saya. Walaupun yang juara itu kemarin kita. Saya juara kemarin di SEA Games 91 misalnya. Saya main SEA Games 93. Oh kemarin kau yang juara. Itu Kadir yang kemarin. Kadir yang sekarang harus juara di SEA Games. Besok urusan besok aja. Itu yang selalu saya tanamkan, prinsip-prinsip itu. Ya, memang si Angkat ini banyak pengalamannya. Jadi istilahnya ya cukup ini ya informatif buat bisa sharing ke
ke teman-teman yang ada di sini. Nah, Siang saya mau minta Siang sharing dong. Dulu kan Siang pernah di Asian Game ya dulu. Yang paling akbar apa kejuaraan yang paling berkesan? Sebenarnya SEA Games ya. SEA Games 99. Nah, sebentar. Nanti akan kita lanjut setelah yang satu ini. Salam Osmania, kembali lagi kita lanjut. Saya akan mengupas lebih dalam mengenai prestasi Siang Kadir. Mungkin beberapa dari Anda belum mengenal beliau lebih dalam lah. Kita akan kupas mulai dari pertandingan yang paling berkesan. Nah, gimana Siang? Yang paling berkesan kejuaraan apa? Ya, kalau dibilang paling berkesan ada beberapa memang yang paling berkesan, tetapi yang saya itu adalah SEA Games 99. Kenapa? SEA Games 99 itu terjadi sebelum bertanding ini ya. Sebelum bertanding terjadi keraguan antara saya atau Aswan yang main. Belum ditentuin siapa yang akan main. Maksudnya sudah ditentukan, tetapi saya lututnya agak sakit. Lututnya saya agak sakit, tetapi saya mengajukan untuk biar Aswan yang main. Tetapi pengurus juga ada beberapa yang bilang tetap aja. Padahal itu lutut saya lagi sakit itu. Sakit-sakitnya ya. Tapi itu keraguan-keraguan itu kita pendam, tidak sampai keluar ya. Cuman beberapa orang yang mengetahui itu. Saya tetap main. Nah, kebetulan saya rasanya apa ya, mau mual-mual, main muntah. Itu yang saudara saya yang bantu adalah Wahyu Widayat, sekarang di Jawa Timur. Itu dia pijit saya. Dia bilang, sabar bang. Cuman itu. Saya dalam hati ini kalau saya tidak juara di sini mati nih. Nah, karena waktu itu ya mainlah ceritanya ini main, saya juara 1. Saya menganggap cukup sampai di situ. Setelah keluar, saya kok rasanya dikerubungin sama orang banyak, termasuk wartawan. Loh, almarhum Paci itu pun di samping saya. Oh, ada di situ. Ada. Dir, itu wartawan nungguin kamu semua. Hah? Terus Paci datang beli kaos, dikasih kaos ke saya. Ini hadiah. Saya pikir juara 1 hadiah, oke saya terima. Tapi orang ini kok berkumpul lama. Saya nggak mau pusing. Saya makan di sebelah saya ada Omita. Saya makan. Omita colek saya. Itu Pak Menteri nungguin. Loh kok Pak Menteri nungguin? Tumben kan? Tumben. Ternyata usut bahwa itu adalah medali emas pertama di SEA Games yang dapat itu. Yang dapat itu saya. Gimana itu? 99 Brunei Darussalam. Itu hal yang tidak mungkin terjadi. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Karate itu selalu bertanding jam 9. 9 apa? Jam 9 pagi ya. Dan tidak pasti siapa yang main duluan kan? Iya. Tidak pasti siapa yang main duluan.
Waktu itu yang ditargetkan untuk medali pertama diperebutkan SEA Games 99 itu adalah Tonton, balap sepeda nomor jalan raya. Dia lepas start itu jam 6 pagi. Artinya setengah 6.30 atau pukul 7 pagi itu harusnya sudah tahu siapa yang sudah selesai. Cuman di sini hujan. Hujan. Seandainya sudah bertanding terus hujan, itu akan berlanjut kan? Ini sebelum bertanding lepas start, ini hujan. Jadi ini diundur. Karena hujan gede di tempat karate yang tadinya banyak orang di luar, semua masuk ke dalam gedung, ternyata sudah lengkap. Yang harusnya mulai jam 9 dimulai 8.30. Oh, lebih cepat. Dan itu terjadi tidak sampai setengah jam saya sudah juara. Jadi ini medali emas pertama yang Indonesia dapat. Seluruh cabur. Oh, makanya langsung booming banget ya. Di situ. Dan saya dapat gelar di situ Golden Boy. Oh, ini the Golden Boy. Ya, ini harusnya diabadikan nih gelar kayak gini nih. Golden Boy. Terus yang kedua, bahwa saya juga punya kebanggaan bahwa saya pernah juara di 2 badan dunia. Di Peru saya juara, itu kan kejuaraan dunia ITKF. Perorangan saya juara 3. Beregu juara 2. Di WKF saya pernah berada di ranking 4. Waktu itu belum ada 3 bersama. Belum ada 3 bersama di Kinabalu tahun 92. Itu masih Uko belum gitu. WKF. Jadi saya orang yang pernah juara di WKF dan Uko. Dan ini tidak mungkin terjadi. Saat ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dulu Inkai adalah selalu ikut kejuaraan ITKF. Nah, kita anggota ke ITKF. Sekarang Inkai tidak ikut. Jadi untuk jalur masuk ke ITKF kita sudah tidak ada di Indonesia. Jadi mungkin bisa jadi orang yang terakhir kalinya ya meraih gelar Uko dan ITKF. Saya juara mewakili Inkai, itulah saya ikut kejuaraan dunia ITKF. Lewat Inkai. Saya juara di Inkai, masuk seleksi Forky, kebetulan juara, masuklah saya tim Forky. Ikutlah saya Uko Kinabalu. Iya. Luar biasa ini Jadi kalau bagi Anda ini saya ingin nyampaikan juga nih, karena kan saya nonton Olimpiade kan. Iya. Pertandingan mana yang paling suka? Saya kata perorangan putri. Kenapa? Karena saya jagoin si Shimizu. Tapi yang menang Sanchez. Iya. Babak pertama Shimizu lebih unggul. Iya. Kalau perhitungan poin memang nggak ketemu ya. Tetapi dari lihat kita poin dan cara bermain, saya lebih jauh mengunggulkan Shimizu. Ternyata di final dia down dan ini. Kenapa ya kira sih? Kayaknya dia terlalu overconfidence ya. Terlalu yakin bahwa dia akan juara. Padahal beda banget usianya ya. Shimizu kan masih 20 berapa? Sandra Sanchez sudah 40 malah. 39 waktu itu 39. Sekarang mungkin 40. Ya karena itu dari raut wajah waktu final ya, itu dia terlalu overconfidence. Itu pernah terjadi sama saya soalnya. Tahu ya. 97 di Jakarta ya itu. Saya overconfident. Karena tuan rumah. Terus? Dan di Lala waktu itu saya udah main nih. Jadi udah main unsur. Pas sampai di gerakan ini di stop sama wasit. Kok bisa di stop di tengah jalan? Di stop. Kan harusnya babak kedua itu
Saya kan di babak pertama nilai tertinggi. Babak kedua harusnya bukan saya menurut aturan. Bukan saya yang main pertama. Oh. Tapi ini pertandingan tetap jalan. Saya tetap main pertama. Oh. Nah, itu. Jadi sama wasit di stop. Ini harus diundi ulang. Di stop, diundi ulang, tetap dapat nomor 1 main pertama. Iya. Putuslah di situ. Saya merasa badan saya segar karena kenapa saya bilang overconfident? Ibu saya belum pernah nonton saya bertanding. Itu SEA Games 97 itu dia datang khusus dari Makassar nonton. Jadi saya nggak mau kalah depan orang ibu saya. Yeah. Jadi saya naik, saya merasa kuat, merasa apa. Ternyata orang lain lihatnya saya tidak punya tenaga di lapangan. Inilah yang saya bilang overconfidence. Ini yang saya pikir dan mungkin ini yang terjadi terhadap Shimizu kemarin di Olimpik. Kalau waktu 97 kemarin kalah juga jadinya siang. Kalah sama Aswan. Aswan juara 1, saya juara 2. Oh, ya, tapi Indonesia lah ya, Ya. sama Indonesia ya. Ya. Ini penting sih, apalagi istilahnya kalau di zaman pelatnas itu ada yang namanya raja gitu ya. Ya. Raja. Jadi maksudnya dari dulu masuk pelatnas mulu, tapi ya positif negatifnya ada ya. Positifnya mungkin orang udah lebih tahu dia gitu kan. Iya. Jadi mau lawan juga udah mikir-mikir gitu kan. Ya. Tapi negatifnya ini ya ternyata bisa memicu overconfidence ya. Terlalu yakin bahwa ini dia kuasai semua. Selama bertanding saya dari awal paling takut sama Aswan Ali. Oh, kayaknya perlu diundang nih. Ya, itu perlu. Karena saya paling takut kalah sama Aswan Ali. Itu aja. Saya paling takut bertanding sama Aswan Ali. Mau bertanding di luar negeri dimanapun, kalau ada Aswan Ali saya takut kalah sama Aswan Ali. Gitu Yang ya? lain saya nggak pernah takut. Di SEA Games 97 kita tuan rumah, saya tidak takut sama Aswan. Justru pada saat nggak takut malah kalah. Iya, karena saya tidak waspada. Kalau kita mau bertanding, rasa takut pasti ada. Nggak mungkin kita bisa hilangkan. Jadi rasa takut itu bukan dihindari tapi di manage ya, dikelola ya. Ini menjadi kita berhati-hati. Betul. Jadi betul, kita betul. waspada. Nah, waktu itu saya tidak takut sama Aswan. Yang terjadi overconfidence karena saya tidak takut sama Aswan. Ya. Ini penting sih. Nah, ini pengalaman lagi bagi Anda yang masih atlet tuh ya. Nah, Dan kata itu beda bertanding. ya. Aswan Ali, Sagittarius itu bukan lawan saya. Kata itu bukan lawan saya. Dia adalah pembanding atau orang yang membantu saya untuk menjadi juara. Ya. Sih. Itu bukan Betul, pesaing betul. saya. Itu bukan. Tapi dia adalah orang yang akan membantu saya menjadi pembanding saya lebih bagus daripada dia. Betul. Saya berhadapan sama bertanding melawan wasit juri karena dia yang menentukan dia suka apa tidak ke saya. Nah, bagaimana caranya? Harus ada pembandingnya. Supaya dia suka sama saya harus main bagus. Supaya dia tahu saya bermain bagus, ada pembanding. Ada pembanding, iya. Itu. Ini sebenarnya trik marketing loh, Sian. Kayak Starbucks nih. Starbucks kan ada tall, Ya. kecil, grande, sedang, sama venti besar. Sebenarnya secara psikologis orang pasti beli yang tengah banyaknya. Ya. Karena yang tall nambah 5.000 dapat yang lebih gede gitu kan. Nah, pas beli yang grande nggak mahal karena yang mahal itu venti. Padahal sebenarnya itu udah mahal gitu kan. Tol juga udah mahal tapi berkesan cuma nambah 5.000 dapat yang lebih gede dan nggak yang paling mahal gitu. Ini betul sih. Jadi kalau ada pembanding itu menjadi apa ya? Buat bahan penilaian. Nah, kemarin saya sempat bicara sama siapa ya? Sama Teli kayaknya. Kita bicara masalah usia atlet. Jadi gimana pendapatmu tentang pembatasan usia atlet gitu? Ada yang bilang nggak setuju karena sebenarnya nggak usah dibatasin karena istilahnya si atlet senior dengan adanya atlet junior menjadi kayak tadi pembanding.
ada atlet junior kan mau nggak mau si senior ini harus ningkatin levelnya. Bukan berarti misalnya sini mau naik, sini punya yang bawah punya motivasi untuk lebih tinggi dari seniornya. Bukan yang seniornya dihilangin gitu kan. Yang atas juga punya motivasi untuk nggak boleh kesusul. Harus lebih baik dari juniornya. Nah, kalau pendapat Siang gimana? Saya tidak setuju itu ada pembatasan umur. Tidak setuju ya? Tidak setuju. Karena kita lihat karate. Karate itu tergantung lamanya kita latihan. Tergantung lamanya kita. Kita latihan karate, kata itu. Saya pensiun ya dari main kata itu umur 36 tahun. Ini bukan usia golden age, bukan. Tetapi saya terakhir itu masih juara SEA Games. Ya di Olimpiade kemarin pun usia 40 itu. Karate 30-an. itu semakin tua semakin matang. Kita lihat senior kita di karate yang ini. Siapa bilang kemampuan Siang Tommy Firman turun? Dia semakin tua semakin jago. Saleh Al-Habsyi, siapa bilang dia tidak jago? Ya. Orang kita. Baron Bahar. Siapa yang saya ingat loh. Yang Baron tuh waktu di UNS, saya kan masih kuliah tuh. Kejuaraan antar mahasiswa. Kebetulan saya sama Dadang sama Bernard tuh ganda. Semalamnya kan kita kan habis makan di luar main ke Jogja gitu kan, terus besoknya tanding. Pas besok lihat, halo, saya Baron. Ini mahasiswa apa? Ini kan kejuaraan mahasiswa apa? S3 kayaknya. Masih tanding loh, itu usianya udah berapa tuh? Kayak udah pelatih waktu itu. Udah pelatih tuh turun UNS kita kaget. Seperti Saleh Al-Habsyi kita tahu legenda karate Indonesia. Yang bisa ngalahin Saleh Al-Habsyi cuma Baron Bahar. Ya, yang bisa terjadi 2 medali emas dalam satu kelas kan. Saleh Al-Habsyi dengan Baron Bahar. Baron bukan berhenti bukan karena kalah. Karena tidak ada yang kalahin dia berhenti. Ya. Iya kan? Karena ada pembatasan umur. Iya. Siang Tommy Firman ada pembatasan umur, tetapi kemampuan mereka Yohanes Kunto. Ini kemampuan mereka masih di atas rata-rata. Itu termasuk saya ini. Karena ada pembatasan umur. Percuma, nggak ada gunanya. Pembatasan umur itu. Malah usia 30-an itu ya, kecuali misalnya seperti di pertandingan untuk PON, kita harus ada pembatasan umur karena kalau tidak karate itu yang juara itu aja, tidak berkembang kita. Kalau keluar, monggo silakan aja. Kemampuan orang itu masih mampu. Jadi bisa ada program peruntukannya ya, untuk PON apa, untuk kejuaraan WKF apa, atau Olimpiade apa gitu ya. Iya. Apalagi kita terkenal atletnya banyak sebenarnya ya. Iya. Nah, kita kejuaraan antar kadet junior under. Ini kejuaraannya kurang kok. Kejuaraan terbesarnya apa? Iya, kejuaraan Mendagri. Cuman Mendagri di PON. Ada PON remaja nggak ada ya? Iya. Kita udah ada belum sih? Kapan sih? Harusnya ada. Harusnya ada PON remaja kan? Kan jadi lebih gimana? Karena kan gini. Jadi kita kasih aja kesempatan mereka remaja itu di PON. Oke. Itulah ada pembatasan umur. Karena senior ini kalau masih main, ya namanya apalagi dia pernah tim nasional. Dia lebih makin tua. Udahlah kasihlah yang bagian. Kita main di SEA Games. Di sana kalau tidak mampu ya keluarin. Toh bukan karena usia loh ya. Iya. Saya berarti kan juga sama. Mohon maaf bukan sombong, tapi yang bisa ngalahin saya cuma Aswan Ali. Selain itu siapa lagi? Dan masanya saya sama Aswan hampir sama kan? Sama ya. Nah, jadi kalau ini tidak ada. Tapi perlu kita ingat setiap
orang ada masanya. Coba ada masanya. Ya, dan setiap masa ada orangnya. Ada orangnya, ya. Ya, jadi mengalir aja. Nah, kita persiapkan ini di kejuaraan-kejuaraan kan kita perguruan banyak. Ya. Kalau artinya kita mempersiapkan atlet Indonesia itu di kejuaraan itu. Karena kalau kita persiapkan di perguruan masing-masing, ini dasarnya. Tetapi kalau Forky mempersiapkan atletnya itu ya melalui saringan di kejuaraan daerah antar perguruan itu di kejurda. Kejuaraan daerah di kejurnas, tinggal itu aja. Perbanyak itu. Dulu karate banyak, tapi untuk tingkat junior ke bawah kita harus mengurangi. Mengurangi apa maksudnya? Jumlah ikut pertandingan. Oh, banyak banget ya. Tapi aneh loh, setiap bikin kejuaraan ya, kadang-kadang yang usia-usia under itu banyak Indonesia tuh. Kita usia prapamula sampai dengan kadet Indonesia jago. Banyak banget itu. Begitu sampai di junior udah mulai soek-soek. Iya. Apalagi mau sampai senior. Karena senjatanya udah habis dipakai di junior. Sama kayak kemarin saya ngobrol sama Ziggy. Ziggy, kamu kan juara dunia nih, junior. Angkatan kamu kan ada 4. Kenapa yang masih aktif 2 katanya? Yang 2 udah jadi tahfiz apa ya? Satu lagi jadi polisi gitu kan. Jadinya ya sayang ya, mereka tuh juara dunia gitu loh. Iya. Dan kita punya juara dunia, mohon maaf ini gak terpelihara. Jadi gini, kalau dia usia SD, ini bertanding terus. SD, SMP, SMA tingkat awal. Kalau menurut ilmu olahraga yang saya pelajari, yang kebetulan saya baca waktu itu, nggak tahu sekarang perkembangannya bagaimana, kita nggak tahu. Paling banyak bertanding 6 kali dalam setahun. Itu sedikit dong. Harus sedikit, tidak boleh lebih. Oh gitu ya? Iya. Kalau sekarang anak SMP bertanding terus, akan mati seperti itu. Dia begitu naik di junior habis. Dia terlalu berlebihan. Coba yang seperti Aswan Ali, Endah Jubaida, Nilawati Daud, yang dari junior juara naik ke senior jadi juara. Coba sekarang mana ada? Padahal di junior dia jago nih, di kadet, prapamula kadet, junior dia jago. Masuk senior ayam sayur. Yang juara sekarang di senior ada yang dari junior. Siapa coba? Ya itu paling Ziggy sama Keko aja ya. Terbatas kan. Jadi jumlah pertandingan atlet kita junior, jangan semua kejuaraan diikutin. Jangan semua kejuaraan. O2 SN aja itu udah 5 kali bertanding sampai di nasional. Dari kecamatan. Iya. Ditambah open turnamen. Nggak perlu. Ya. Senior itu perlu, kalau pelatnas SEA Games itu perlu ada uji coba. Perlu ikut kejuaraan karena kita harus melihat level di bawah kita, kemudian level di setara, kemudian level atas. Ini untuk pembandingannya. Kalau kita uji coba, nah ini yang dibutuhkan senior. Kalau untuk junior tidak perlu terlalu banyak. Ikut semua pertandingan. Begitu waktunya dia harus jadi juara di Golden Age 20 ke atas. Dia sudah tidak punya senjata yang mematikan untuk orang. Memang kita sih pengennya pembinaan itu nggak putus ya dari mau atlet, karena kan biasanya yang latihan karate dari usia kecil itu yang banyak juara lah biasanya, tapi tidak wajib ya. Tapi yang sangat disayangkan tuh jika udah berlatih dari kecil tiba-tiba putus gitu. Saya ingat banget dulu ada juara nasional dari dojo saya tuh di Bandung dulu tuh, si Grandi itu kan. Yang saya dengar dia kan juara nasional di Mendagri Batam kalau nggak salah. Dia juara, terus nextnya tuh pengiriman ke Perancis. Memang kelasnya Grandi itu kelas berat, plus berapa itu. Jadi akhirnya tidak, mungkin Forky juga hanya memperhatikan sebagian dan kebetulan tidak kebagian yang diberangkatkan. Tapi jadinya tidak berlatih lagi gitu. Jadinya
apa ya, semangatnya beda kayaknya. Iya. Gitu sih, sayang sih. Kita contoh aja, ada paling dekat contoh. Si Marcella. Juara dunia. Iya kan? Juara dunia. Pulang dia ikut prapon. Artinya dia level dunia. Kalau prapon oke lah. Dia baru mau naik ke senior kan? Masih senior. Dia juara 1 di prapon. Dia, kalau menurut saya ya, entah urusan pengurusnya mau alasan apa nggak tahu. Dia ikut kejuaraan PPLP. Oh, PPLP. Ya, dia kan juara nggak? Nggak tahu, saya nggak nyimak. Kalah. Oh ya? Kalah, juara 2 dia. PPLP itu yang kemarin baru ya? Ya, juara 2. Iya, juara 2. Padahal juara 2 dunia, juara 1 prapon. Senior loh. Ini apa urusannya main ke PPLP yang levelnya jauh di bawah? Berarti nama baik dia juara dunia, juara prapon, putus dalam 3 menit. Ya. Siapa yang mau jaga nama baiknya? Ya. Yang begini-begini ini kita harus pelihara. Jadi tidak semua kejuaraan kita hari ini juara, minggu depan kita main belum tentu kita juara. Iya, yang namanya juara itu nggak ada hal mutlak ya. Dan tidak akan lama. Tidak akan lama. Wasit juri knockout itu kita juara. Waktu dia naik. Waktu itu aja. Begitu tangannya turun kita udah mantan juara. Iya ya. Aduh, makanya jangan overconfidence ya. Itu dia. Jadi hal-hal kecil kita akan tersandung dengan hal-hal kecil yang tidak kita perhatikan. Dan itu yang susah ya. Iya. Si Anglu berapa tahun menjaga hal itu? Dari juara pertama nasional sampai terakhir pensiun. Susah juga ya dibilang gimana ya. Tapi apakah selalu menang atau pernah enggak juga ya? Enggak juga. Cuman itu tadi saya prinsipnya, saya tidak mau kalah babak pertama. Karena kalau udah saya lewatin ini pasti ke sini. Dan kalau sudah juara, anggap orang lain itu juara kemarin. Iya. Itu kamu boleh juara kemarin, hari ini saya yang juara, besok kita nggak tahu. Dan kalau kita juara tidak ada perlu disombongin, karena apa? Nokaci itu kita menang. Kita juara. Nokaci kita menang, kita juara. Tangannya turun, kita udah mantan juara kok. Salam Osmania, lanjut lagi kita mau bahas tentang Asian Games ya. Itu gimana sih, katanya punya pengalaman menarik waktu Asian Games tahun 94 itu. 94 itu kan Asian Games pertama kali karate dipertandingkan. Ya. Dari kita ada sebelumnya pelatnas itu termasuk Aswan Ali ya. Jadi waktu itu kita diseleksi. Entah bagaimana saya perasaannya, memang waktu seleksi itu lagi tidak fit. Lagi nggak fit. Saya dalam hati mungkin akan kalah ini. Mungkin akan kalah. Cuman waktu itu dilakukan seleksi, orang masih berpihak ke saya. Nasib baik masih berpihak ke saya. Padahal saya sendiri ini mungkin saya kalah. Nah, berangkat dari situ, saya tidak mau mempermalukan siapapun. Saya berjuang mati-matian, saya latihan mati-matian, termasuk membesarkan hati Aswan ya. Waktu itu saya harus jadi juara supaya orang tidak salah pilih saya. Nah, bertandinglah waktu itu kita sempat kita TC di Jepang. Ya. Di Jepang pertama kali
sampai di Jepang kita dites sama Kanazawa. Ya. Suruh main. Skiff ya. Iya, di skiff. Itu saya suruh main kata sama Omita. Kata Kanazawa dia cuma ngomong ini terlalu keras. Terlalu keras. Kita waktu itu nggak tahu maksudnya keras itu apa. Itu perasaan di Indonesia Harus keras. kita udah paling keras nih kan. Bilang udah keras apanya lagi nih kan, padahal kita harus keras apalagi. Jadi selama seminggu pertama itu kita nggak pernah latihan kata, tidak pernah latihan kata. Kita disuruh ikut main kumite. Hah? Iya, latihan itu kumite. Atlet kata suruh kumite. Iya, tidak peduli gitu. Nah, udah latihan bambu, nggak pernah suruh main kata. Itu seminggu pertama, nggak pernah. Masuk minggu kedua, dites lagi sama Kanazawa. Kanazawa datang lagi. Is okay. Ini okay. Baru kita mulai dilatih kata. Saya dalam hati, saya pikir gini, berarti ini benar bahwa karate itu ya karate, bukan karate itu kata atau kumite. Iya. Nah, ini karate, ya karate. Buktinya apa? Kita dikasih latihan kumite untuk memenuhi persyaratan jadi pemain kata. Nah, pemain kata disuruh, pemain kumite disuruh main kata untuk memenuhi target-target itu. Wah, ini juga. Akhirnya mainlah, berangkatlah kita ke Asian Games Hiroshima. Itu uniknya begini, karena saya bikin ulah. Bikin ulah itu di situ. Kebetulan kata perorangan putra itu main hari terakhir, hari keempat. Oke. Ya, yang kumite, Omita udah main duluan, kumite udah main duluan. Saya main terakhir. Di lantai 2 tempat pertandingan, tempat pemanasan itu di lantai bawahnya. Di bawah. Kita cuma lihat TV waktu kita mau main nanti begini. Saya ditemani Omita sama Rossi. Itu. Di bawah ini pemanasan. Omita nyuruh saya, udah, lu pemanasan di situ. Itu kan pemain kata lagi pemanasan semua tuh. Wah, lu pemanasan. Saya entah kenapa bukan ngelawan Omita ya, bukan. Tapi saya berulah di situ. Saya bilang sama Omita, tunggu dulu, saya mau merokok sebatang. Omita, ayo cepetan. Saya keluar, saya merokok di luar, saya lihat ke dalam. Semua di tengah yang jago, yang di tengah ini yang jago. Pemanasan di tengah, termasuk Jepang di tengah. Oh, ini saya punya akal. Saya masuk, selesai. Omita bilang cepetan, pemanasan. Ntar lagi pertandingan. Oke. Saya masuk ke tengah, di pinggir dulu. Pemanasan, selesai pemanasan. Omita bilang kasih keluar tenaganya. Oke. Saya masuk di tengah-tengah lapangan itu, tempat orang pemanasan. Saya masuk. Saya pemanasan MP. Pang, sampai sini saya berhenti. Habis itu pertama. Mereka masih bereaksi, cuma nengok. Oke. Sekali lagi saya bikin. Sini. Pam. Saya sampai sini. Pam. Baru saya berhenti. Saya keluar dari lapangan. Omita tanya, ngapain lu berhenti? Main lagi. Buat panas. Tunggu dulu Omita, lu lihat aja dulu. Keluarnya saya dari tempat pemanasan, ini Iran yang saingan-saingan ini termasuk Jepang, Abe Ryoki, itu perang di situ, perang tenaga di situ, main kenceng-kencengan di situ. Pancing ya. Main kenceng-kencengan di situ. Saya sama Omita diajak keluar dari situ. Di luar saya pemanasan sama Omita. Dibantu Rossi waktu itu, ada Meti, Lila. Di luar mereka ngawasin. Wah, udah masuk sampai ke atas main. Babak pertama itu poinnya lumayan tinggi.
tinggi. Wah, orang senang karena ini di lapangan nih. Kita nggak boleh pemanasan. Dikasih kursi di pinggir lapangan, kita harus duduk di situ. Oh iya. Sedangkan ini dingin. Iya. Wah, gini. Iya, duduk nungguin giliran ya. Ya, almarhum Sihang Mantiri. Itu pijit-pijit kaki saya dari belakang kursi. Saya bilang, Sensei, waktu itu manggil Sensei jangan begitu, nggak apa-apa, biar kau panas terus. Nggak, tapi emang dingin sih Sensei. Iya, asik. Emang dingin ya. Omita bilang, nggak apa-apa, di bawah udah perang tenaga, main. Bom. Yang harusnya bagus tenaganya, itu di pertandingan turun semua. Yang mereka itu. Yang mereka itu, termasuk si Abe. Dia nggak nyadar kalau saya mendekati poinnya. Dia nggak sadar kalau dia mendekati. Begitu main pertama, poin saya dekat sama dia. Beda 0,2 kalau nggak salah. Iya. Beda 0,2. Bah, ini orang bahaya juga. Akhirnya dia nengok di tempat latihan di bawah. Selesai kan kita turun lagi tuh. Turun lagi di bawah. Dia ngelihatnya begini. Mulai dia menghindar dari saya. Dalam hati saya akan menang lawan kau. Wah, itu. Pas main, brak babak kedua, poinnya 0,1 beda ya. Sama Aberyoki. Itu orang semua, ini ketua dewannya waktu itu siapa? Datang nyamperin Siang Tono. Ini Siang Tono yang tahu boleh tanya nanti. Nyamperin, Indonesia sabar. Cuman ngomongin Indonesia sabar. Saya tahu itu bagus. Cuman ngomong gitu habis itu tinggal. Pak Tono, udah kamu bagus, kamu yang terbaik. Tapi ini Jepang. Tuan rumah lagi ya. Ya, ini karate pertama kali, oke. Oh ya, karate pertama kali Asian Games juga. Jadi itulah. Nah, saya besar hati juga karena di situ saya main memang udah nggak seperti biasanya karena rambut saya gondrong. Saya nggak pernah gondrong, di situ saya gondrong. Jadi begitu lihat videonya lucu juga. Udah kurus rambut gondrong. Dari itulah pengalaman Asian Games. Itu dan juara 2 ya jadinya. Juara ya. Iya. Tapi memang secara penampilan merasa yang paling optimal ya. Paling optimal. Terus katanya setelah kejuaraan itu orang-orang Jepang pada mengenal Siang ya di sana. Oh iya, langsung ngetop. Iya. Karena kita jalan-jalan, saya sama Omita jalan-jalan di pertokoan. Itu yang dipajang foto Omita. Kan yang Omita juara 2 juga. Di ujung di itu, ada foto saya. Saya lihat, foto Omita banyak juga. Kok bisa? Iya. Jadi bukan juara satunya yang ngetop waktu itu di pertokoan itu. Malahan yang penjual TV, kan TV banyak ini. Omita lagi main, diputar. Sampai orang-orang itu lihat kita gini. Dia tunjuk Omita, baru dia tunjuk TV. Kita aja nggak perhatiin TV itu lagi putar, Omita lagi main. Beken sekali ya. Begitu gitu. Kaget gini. Mereka, soalnya kalau yang biasanya kan Jepang tuh sangat menghargai lawannya gitu ya, kan biasanya. Itu sampai pulang kita naik kereta, saya Abu Hasan belanja itu ada orang ngikutin kita. Ngikutin, kita nggak sadar kalau dia ngikutin. Namanya kita waktu itu uang saku kan sedikit. Mau belanja ini belanja itu tidak cukup uangnya, jadi kita harus milih-milih apa yang harus milih. Selesai itu ternyata orang ini dia beli apa yang saya pegang. Begitu kita mau naik kereta dia kasih sama makanan kecil 1 kotak. Dikasih itu? Dikasih. Sampai dia kayak gitunya ya? Ada gitu. Dia tunjuk foto-foto Mita, saya. Itulah. Jadi rasanya itu gimana ya? Terus kita naik kereta. Waktu itu termasuk musim panas kan. Tapi memang angin. Nah orang Indonesia kan gak tahan angin. Saya Abu Hasan pakai jaket. Satu kereta ini liatin kita.
Saya tanya, ini kenapa orang lihat saya gitu? Ini musim panas katanya. Kok kamu pakai jaket? Oh baru kita buru-buru. Ada suster satu. Saya kakak Abu ini. Ih itu cakep tuh, minta foto. Gak taunya dia juga ini orang ini minta foto. Oh habis foto-foto dia ngomong, suami saya dulu pernah tinggal di Indonesia. Oh ya, suami saya sudah tua, pernah tinggal di Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia. Itu katanya besok kita janjian akan ketemu. Jadi? Nggak sempat ketemu karena suaminya sakit. Jadi dia bilang suaminya menyampaikan permohonan maaf dia, nenek moyang orang Jepang udah jahat sama nenek moyang orang Indonesia. Iya loh, karena di Jepang tuh hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka pernah menjajah Indonesia loh. Sedikit banget yang tahu. Dan itu di Hiroshima, jadi itu terkenal di Hiroshima. Oh ya, kok orang-orang sana jadi, tahu ya. Rasanya itu minta maaf. Ya Asian Games pertama saya, dan itu pertama karate dipertandingkan. Di Asian Games ya, hype itu. Dari 8 kelas yang dipertandingkan kita boleh cuma ikut 7. Putri Omita, Metika Seger, Nilawati Daud, Rosi. Putra Abu Bakar Gusti, Hasan Basri sama saya. 3 ya? Iya. Kita bawa pulang 3 perak, 2 perunggu. Lumayan tuh Asian Games loh. Asian Games. 3 perak, 2 perunggu. Dan waktu itu peraknya pun kalah sama tuan rumah ya, Jepang ya. Nilawati kalah sama Mayumi Baba. Yang perak itu Nila, saya, Omita. Perunggu Rosi sama Meti. Ya itu luar biasa sih, maksudnya kalau kita pengen prestasi seperti itu belum tahu lagi kapan bisa ya. Mudah-mudahan sih segera sih. Ke depan ini semakin baik sistemnya bisa kita capai itu. Dan itu bukan perjuangan sebentar, panjang. Sari, Surunita Sari, Sigi, Coki, Sisil, ini bisa dapat ranking dunia di bawah 15. Iya. Kalau di bawah 15 itu perjuangannya panjang. Panjang banget ya. Panjang banget. Itu perlu banyak pengorbanannya yang kita tidak masuk di akal, tapi alhamdulillah mereka bisa itu. Dan ini pun tidak lepas dari non teknis. Antara kepengurusan PB Forki dengan AKM dengan WKF ini, terutama kita dari tingkat bawah itu seperti misalnya di Syakaf. Nah, perwasitan kita pun harus kuat. Ya, perwasitan ini semua lini harus kuat. Bidang luar negeri, terutama bidang luar negeri ini yang harus bisa berkomunikasi dengan pihak luar ini, karena semua lini itu harus kita kerjakan. Tidak bisa prestasi itu tidak bisa tidak mencapai itu. Kompleks ya, lebih kompleks. Banyak faktor ya, apalagi juara di Indonesia aja bisa banyak faktor gitu ya, apalagi di luar ya. Oke lah, terima kasih banyak nih sharing-sharingnya. Ini sampai 3 kali take loh. Karena rasanya nggak cukup mulu, bahkan sebenarnya masih banyak yang pengen digali. Banyak ilmu bermanfaat yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang menyaksikan semua. Gitu. Bagi Anda punya pertanyaan, tulis aja di komen ya. Siapa tahu nanti di sesi berikutnya saya ketemu Siang Kadir lagi, bisa lebih banyak bercerita lagi tentang karate dan pengalamannya ya, terutama experience-nya udah Asian Games, SEA Games semua ya. Pernah mungkin Olimpiade. Saya ingat wawancara Siang Kadir tahun 2011 di acara kejutan skiff, ingat nggak? Itu masih awal-awal TV, saya wawancara beliau. Bahkan sampai kalau bisa turun lagi ya. Olimpiade pertama gitu, tapi beliau udah menjadi legenda yang pernah merasakan Asian Games pertama karate dipertandingkan dan langsung dapat perak lagi ya. Luar biasa.
Oke, terima kasih waktunya Terima kasih, siang sampai Kadir. Ya, ketemu kita lagi. bicara panjang hampir seharian di sini nih. Bagi Anda jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os.